Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian serta anak cucu Aki dimanapun menyimak dongeng ini, khususan kepada WA grup Cireret Sahate Sampurasun and selamat malam. Komentar banyak tentang kemarin mengenai bagaimana advokasi dari mulai ilmuwan dan sampai kepada praktek. Kang Herman dari Indramayu minta supaya semua dongeng Aki itu dibukukan untuk bekal anak cucu, warisan dari Aki. Karena Aki sudah tidak mungkinlah tulis lagi atau membukukan. Selain daripada teleken tentang itu adalah memerlukan biaya, jadi yang ada di arsip YouTube saja. Tidak akan hilang insya Allah. Begini, Aki akan menceritakan tentang pengalaman saja. Lebih bagus begitu. Daripada kita berteori advokasi malah dia sendiri tidak bisa advokasi. Gitu ya. Jadi sekarang begini. Aki akan bercerita step by step. Karena advokasi itu variasinya banyak. Yang penting advokasi itu bukan hanya uang atau anggaran. Bukan. Segala sesuatu. Mengadvokasi orang supaya bergerak itu juga termasuk penggerakan melalui advokasi. Hanya tentu yang bergeraknya itu adalah orang-orang yang mempunyai wawasan atau mempunyai kewenangan kebijakan. Aki akan cerita waktu Aki di Pandeglang tahun 1993, 1995 ya. Di Pandeglang itu kalau Aki mau minta uang, anggaran tambahan dari APBD untuk program KB kayaknya agak kesulitan. Karena memang APBD-nya tidak membludak seperti di tempat lain. Nah, gimana caranya? Ya, caranya Aki bukan mencari uang, tapi mencari bagaimana penggerakan aparat. Pada saat itu bupatinya Pak Jen, ketua DPRD-nya dari Pak Soma itu ke Pak Hoer ya, Pak HR, dan dimnya Pak Rohman, itu Aki gerakan. Caranya begini, satu saat ada momentum pameran di Pantai Carita. Pameran. Nah, pameran biasa saja. Kawan-kawan kita di Pandeglang, ya kalau disebut Puragatan Bakadeng Dama tidaklah. Tapi paling tidak berlebihan karena memang biayanya juga pas-pasan gitu. Nah saat itu kan biasa dinas-dinas itu paling diberi itu adalah kecil standnya itu 2 ke 3 meter apa saja yang ada dari Ditnaker, dari Depen, dari mana. Aki beli waktu itu 3 kalau tidak salah. Bayar kan? Kita bayarlah 3 stand. 3 stand itu dari mana? Aki ambil. Mengemis Aki ke BKKBN Pusat yaitu tentang panel-panel dan alat-alat pameran yang bekas tingkat nasional. Nggak tahu bekas di Bali, nggak tahu bekas di Jakarta, lupa lagi waktu itu. Konco kita kan waktu itu direkturnya Pak Bu Marni ya. Bu Marni, kemudian Pak Risman Musa, waktu itu terus ya teknisnya Pak Toto lah. Kang Toto, Kang Giarso dan lain sebagainya. Sampai sekarang Kang Toto yang sudah meninggal. Bu Marni yang sudah meninggal. Pak Risman masih sehat, jag-jag ya, terima kasih. Semua lebih dari 1 truk Aki bawa dari Jakarta. Umul-umul, banner, panel yang bagus-bagus itu. Yang ditulisnya juga mahal gitu. Dan pakai bahasa Inggris lagi. 3 dijeng-jerengkan. Nengang tah. Nengang. Apa tahu nengang tuh ya. Berbeda dari yang lain. Padahal saat itu yang ikut pameran itu pabrik baja Cilegon. Ya.
Terus lagi pabrik-pabrik dari Tangerang. Dan jangan lupa saat itu adalah ada Edi Tansil ya yang buron itu. Itu kan perusahaan-perusahaannya itu di sana. Di Anyar. Itu ikut pameran. Apalagi Pemda yang Tangerang kota, ya Kabupaten Tangerang, Tangsel belum ada, Serang, itu bagus-bagus. Dia Linda sama Aki, alhamdulillah itu mah pinjem lah dari pusat. Jadi Aki juga cuma nulis-nulis yang diganti dengan Pandeglang gitu, dengan kalau yang itu dari kita, itu pun dibantu Aki, minta bantuan Pak Totok. Yalah, tidak dibayar, seneng lah beliau juga istirahat di Pantai Carita ya, timnya dari sana itu. Akhirnya break. Wah, itu kan residennya itu adalah Pak Momon Ganda Sasmita. Momon Ganda Sasmita itu bekas Bupati Ciamis, bekas Bupati Garut. Menjadi residen. Ketemu dengan Aki. Ya pokoknya akhirnya semua itu yang bingar-bingar, Datsun segala macam itu mobil-mobil perusahaan-perusahaan bahasa naik ke segala macam, pokoknya dilelet. Akhirnya dinobatkanlah bahwa Setan KB Pandeglang itu menjadi juara umum. Dan juga akhirnya nilainya membawa Kabupaten Pandeglang menjadi juara. Gitu. Jadi kabupatennya juga termasuk menjadi juara. Itu luar biasa. Belum pernah. Itu sampai Pak Bupati juga melongok. Bukan Bupati Pandeglang saja Pak Muhammad Jen, bukan. Tapi juga bupati-bupati sewilayah kaget lihat ada pameran KB yang begitu menonjol. Padahal maksud Aki itu kalau sekarang mah mungkin advokasi ya, saat itu belum nama advokasi. Akhirnya apa yang terjadi? Karena merasa dibantu, maka pemerintah itu peduli. Dan si umul-umul yang 400 biji, cuma 400 biji, itu tidak dikembalikan ke pusat. Karena kalau di pusat itu sudah barang sampah, sudah bekas, itu sudah tidak diambil lagi. Tetap di Pandeglang, dipakai gebiar terus-terusan. Kalau ada acara apa saja itu kita pakai itu. Nah, dari situlah mulai Aki tidak minta, tapi Aki akan mengadakan apa, misalnya pertemuan para silat. Kan di sana perguruan silat banyak, ulama begitu, jawara. Itu semuanya makan minumnya itu udah itu dari Pemda saja. Kita tidak minta, tinggal kita memberi uang sakunya. Begitu ya orientasi itu. Sampai ya duwegan itu dibuka, ada ayudinya di dalam ya. Itu si kelapa muda itu. Karena debus di sana. Sering Pak Bupati diajak sore-sore menemui ulama, mau. Pak Hoer, semualah. Jadi itu yang disebut dengan advokasi. Jadi advokasi itu menurut Aki bukan cari duit. Ya berapalah pertemuan-pertemuan itu kalau dijumlahkan uangnya, itu yang namanya Ibu Jen. Ibu Jen itu istri Bupati, istri Jen Nawawi kan Pak Muhammad Jen. Apa yang terjadi dengan Uteng, si Kang Uteng almarhum, kan itu kasubag umum yang urusan-urusan makan dan lain sebagainya. Itu setiap pertemuan itu hogak baik. Ya begitu. Nah itulah advokasi. Kemudian Pak Momon Ganda Sasmita ini lapor ke Pak Gubernur bahwa Pandeglang menjadi juara. Gubernurnya kan waktu itu masih Pak Nuryana. Diundang tuh Aki dengan para muspida. Karena masih ke Jawa Barat waktu itu kan belum pindah. Nah, belum Banten sekarang. Akhirnya mendapat apresiasi dan penghargaan di depan umum bahwa Pandeglang itu adalah juara pameran, KB-nya bagus dan lain sebagainya. Itu yang menjadi pikiran. Dari situ maulah ya. Kemudian yang kedua, Pak Dandim ini agak tersulut juga. Dandimnya Pak Rohman. Orangnya putih, kasep. Pada saat TMKK, TNI Manunggal KB Kesehatan, KB Kes Abri lah begitu kalau sekarang mah. Itu habis-habisan. Dan Ramil itu setiap bulan, setiap minggu pertemuan itu diberi bendera.
Yang penghasilannya jelek itu bendera hitam, tanda kematian. Ada yang bendera kuning, ada yang bendera hijau, dan ada yang bendera hitam. Tuh dan Ramil luar biasa gerakannya. Sehingga alhamdulillah ya baru pertama kali Pandeglang bisa mengalahkan kabupaten kota atau dandim di seluruh Jawa Barat. Kan Pak Rohman itu sudahlah juara pertama, ya susah kalau setingkat Pandeglang untuk menjadi juara melawan Bogor misalnya, melawan mana Bandung atau melawan Cirebon. Tapi saat itu alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan Pak Rohmannya juga dipindahkan ke Ciamis. Jadi Dandim Ciamis, kemudian berhenti dari Dandim jadi ketua DPRD Ciamis dan meninggal ya almarhumah. Itulah cara-cara. Jadi kita itu advokasi itu jangan terlalu berorientasi dapat anggaran, dapat fasilitas. Banyak aki contoh-contoh. Jadi sabar sok Kang Deden kalau mau belajar ya itu mah dongeng. Kenapa sekarang bisa atau tidak bisa? Bisa insya Allah. Tapi kreativitas, inovasi ya. Dan yang kedua, jangan kita main-main dapat anggaran hanya untuk kepentingan, apalagi kita ikut-ikutan jadi pemain di anggaran itu. Wah itu bahaya ya. Sekian dulu saja dari Aki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.